Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruas TV dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniai Anda kesehatan serta taufik serta inayahnya yang berlimpah. Dan insya Allah pada pertemuan kita masih pada penjelasan tentang pelajaran hikmah dari Madrasah Al-Balkhi, yang dimana hikmah ini dipetik oleh salah seorang murid yang bernama Hatim Al-Asam dari kehidupan atau ketika membersamai gurunya Syaqiq Al-Balkhi selama 33 tahun. Ya. Dan beliau hanya memetik 8 hikmah dari perjalanan hidup beliau bersama sang guru tercinta. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan membahas pada pelajaran yang kelima atau wasiat yang kelima dari wasiat-wasiat atau dari ke-8 wasiat yang disampaikan oleh Hatim Al-Asam di hadapan gurunya Syaqiq Al-Balkhi, di mana Hatim Al-Asam berkata, "Anni nadartu fil khalq." Aku memperhatikan keadaan manusia. Wahum yat'anu ba'duhum fi ba'd. Mereka saling mencela. Wa yal'anu ba'duhum ba'da. Dan saling melaknat. Wa aslu hadha kullihi al-hasadu. Dan yang menjadi penyebab utamanya adalah al-hasad, iri, dengki. Ya. Thumma nazartu ila qaulillahi azza wa jal. Kemudian aku memperhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membagi-bagikan kepada mereka ke segala keperluan hidup mereka. Ma'isyatahum fil hayatid dunya, pada kehidupan dunia mereka. Fataraktul hasada. Hatim melanjutkan, maka aku pun meninggalkan hasad. Wajtanabtun nasa, dan juga mengasingkan diri dari manusia dalam hal menghasadi mereka. Wa alimtu annal qismata min indillahi fataraktul hasada anni. Dan aku tahu bahwa al-qismah, pembagian, ya, nikmat, anugerah, itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka aku pun meninggalkan hasad dan juga menjauhkan hasad itu dari diriku. Nah, Hatim Al-Asam setelah memperhatikan kondisi manusia di zamannya, lalu mendapati mereka saling mencela, saling melaknat, hanya dikarenakan hasad dan iri serta dengki yang ada di dalam hati-hati mereka. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan bahwa rizki, ya, pada kehidupan dunia ini dibagi langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnu qasamna. Kamilah yang membagi
bainahum ma'isyatahum, membagi-bagi segala keperluan kehidupan dunia mereka. Sehingga penting bagi kita semua untuk bagaimana mensucikan serta bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam meninggalkan penyakit hati yang satu ini, yaitu iri dan dengki. Karena iri serta dengki adalah akhlak yang buruk. Dan hasad, ya, dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Indonesia kita, iri atau dengki itu berarti tamanni zawalun ni'mah. Ini definisi yang disampaikan oleh Al-Jurjani dalam kitab beliau At-Ta'rifat. Boleh sebutkan bahwasanya hasad itu artinya tamanni zawalan ni'mah al-mahsud ila al-hasid. Ya, keinginan atau pengharapan agar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain itu segera sirna atau hilang atau diberikan kepada dia dan bukan kepada orang lain tersebut. Dan hal ini lebih jelas lagi, ya, disebutkan oleh Ibnu Ashur dalam kitab tafsir beliau. Beliau menyebutkan bahwasanya hasad, iri, dengki artinya adalah ihsasun nafsani, ya, satu kepekaan hati atau kepekaan jiwa yang tersusun oleh murakkabun min istihsanin ni'mah fil ghair, yang tersusun dari dua hal. Yang pertama, memandang baik nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain, ma'atamanni zawaliha anhu, yang dibarengi dengan, ya, keinginan besar, pengharapan agar nikmat itu, ya, dihilangkan dari orang tersebut. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada seorang nikmat, maka kita pun atau hasid ini, orang yang iri itu memandang hal itu baik, tapi dia juga berharap agar karunia itu lenyap darinya dan atau berpindah kepadanya. Liajli ghiratin, dikarenakan rasa cemburu, ala ikhtisasil ghair, atas, ya, kekhususan orang lain dengan nikmat tersebut, bitilkal halah au ala musyarakatihi al-hasid, atau merasa ada orang lain yang mendapatkan nikmat yang sama dengan dia. Jadi iri atau dengki itu ketika, ya, kita mendapatkan nikmat lalu kita tidak menginginkan atau kita menginginkan agar nikmat ini hanya diperuntukkan untuk kita saja. Manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang serupa kepada orang lain, maka, ya, kita menginginkan nikmat itu hilang darinya meskipun kita berpura-pura memandang baik hal tersebut, ya. Itu indikasi bahwa hati kita sedang terjangkit penyakit iri atau hasad atau dengki. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bahwasanya ma khala ahadun minal hasad, tidak ada seorang pun yang luput dari penyakit hasad ini. Fal karimu yukhfihi wal laimu yubdihi. Namun orang yang terpandang itu menyembunyikan hasadnya, sementara
orang-orang biasa itu menampakkan hasadnya tersebut. Jadi penyakit hasad ini sekecil apapun, itu kita tidak pernah terbebas darinya. Dan penyakit hasad ini ada pada setiap orang. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hasad atau penyakit iri, dengki, ya, ini adalah di antara 3 ya, dosa yang pertama kali ya, dilakukan oleh Bani Adam, atau pertama kali terjadi di surga dan juga pertama kali terjadi di muka bumi. 3 dosa ini adalah yang pertama kibr, angkuh, sombong. Yang kedua al-hirs, tamak, loba. Dan yang ketiga adalah hasad, iri hati. Adapun kibr, kesombongan, ini bisa dilihat pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam, kemudian memuliakan Adam alaihi salam, bahkan memerintahkan seluruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihi salam. Maka iblis pun keluar sebagai makhluk yang membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kesombongannya dan iri hatinya. Dia mengatakan, ana khairun minhu. Aku lebih bagus, lebih baik, lebih utama, lebih afdal darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sementara dia engkau ciptakan dari tanah liat. Ini dosa yang pertama. Adapun dosa yang kedua yaitu tamak, ya, al-hirs. Ini sebagaimana tipu daya iblis, la'natullah alaih, kepada Adam alaihi salam, kepada bapak kita. Ketika iblis mengatakan, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Maukah engkau ya Adam, aku tunjukkan suatu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan punah selama-lamanya. Bahkan dalam riwayat dikatakan, dalam ayat yang lain, iblis menipu bapak kita dengan mengatakan, sesungguhnya Allah melarangmu dari pohon ini agar engkau tidak termasuk makhluknya yang abadi. Dan engkau tidak mendapatkan warisan surga, kerajaan langit. Maka sifat tamak yang ada pada Nabi Adam alaihissalam kala itu menjadikan dia berani untuk mencicipi buah khuldi. Sehingga karena tamak inilah bapak kita Adam alaihissalam diusir dari surga. Adapun yang ketiga adalah hasad. Adalah penyakit hati ini yang menjangkiti iblis sehingga dia tidak mau bersujud kepada Adam alaihissalam. Ini juga yang menjadikan 2 orang anak Adam alaihissalam berbunuh-bunuhan. Ya, ketika mereka diturunkan ke bumi, lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk bersedekah, ya, di mana sedekahnya Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara Qabil sedekahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berkatalah Qabil kepada saudaranya Habil, la aqtulannak, aku akan membunuhmu. Dikarenakan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saudaranya dan tidak diberikan kepada dia. Keutamaan yang hanya Allah peruntukkan kepada saudaranya dan tidak diperuntukkan kepada dia. Maka penyakit iri dan dengki ini hendaknya kita membersihkan jiwa-jiwa kita darinya. Dan hendaknya kita berjuang untuk bagaimana bisa
ya, membebaskan diri kita dari penyakit hati yang satu ini, dan hikmah yang disebutkan oleh Hatim Al-Asam yang telah kita bacakan itu di antara salah satu penawar atau cara kita mengalahkan keinginan hati kita yang berkaitan dengan penyakit iri dan dengki ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasad, iri dan dengki ini merupakan sifat kaum Yahudi. Ya. Allah Subhanahu wa taala mencela mereka banyak dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Sehingga ketika seorang muslim bersifat dengan sifat-sifat ini, maka sungguhnya dia telah mengambil sebagian dari sifat kaum Yahudi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya tentang sifat-sifat mereka. Wadda katsirum min ahlil kitab. Kebanyakan ahli kitab itu, kaum Yahudi, menginginkan kepada kita, lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Sekiranya kalian kaum muslimin bisa kembali lagi kepada kekufuran. Hasadan min indi anfusihim. Dikarenakan hasad yang ada pada hati-hati mereka. Mereka tidak menginginkan ada iman yang sama seperti mereka, ya, terkait Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga tidak menginginkan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan umat Muhammad dengan begitu banyak keutamaan, ya, karunia, rahmat, ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad itu sangat banyak. Sehingga mereka pun merasa iri dengan karunia yang begitu banyak ini. Di antaranya juga Allah Subhanahu wa taala mencela mereka lewat firman-Nya, am yahsurunan nas ala ma atahumullahu min fadli. Apakah mereka itu bangsa Yahudi menghasadi, iri, ya, dengki kepada manusia, kaum muslimin, kaum mukminin, terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka berupa keutamaan yang banyak. Sehingga lagi-lagi iri, ya, penyakit iri hati, hasad, ya, dengki ini haruslah, ya, kita mensucikan diri kita darinya. Dikarenakan pula bahwasanya hasad ini di antara sifat dari sifat-sifat iblis. Sehingga siapa yang memelihara penyakit ini di dalam hatinya, maka dia termasuk, ya, orang-orang yang telah bersifat dengan sifat-sifat iblis. Bahkan ia termasuk para penolong-penolong iblis itu sendiri. Karena seorang yang iri itu selalu menginginkan hal yang buruk kepada orang lain, atau selalu berharap agar nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya itu tidak dibagikan kepada orang lain, atau dikhususkan hanya untuk dia saja. Atau dia menginginkan pula ketika itu dibagikan kepada orang lain agar segera sirna, lenyap, hilang, atau berpindah kepadanya. Dan hasad ini banyak coraknya. Ya, ketika seorang atau saudaranya tidak diberi atau tidak dikaruniai anak, maka hasad ini pun, atau seorang yang hasad, yang iri ini, meskipun dia berharap memiliki anak, tapi dalam hatinya ada sedikit pengharapan agar orang tersebut, saudaranya tersebut, tetap berada dalam, ya, keadaan tidak memiliki anak. Begitu juga dengan harta. Ya, meskipun dia memotivasi saudaranya untuk mencari harta, tapi ada dalam hatinya agar saudaranya tersebut tetap berada dalam kefakiran. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saudaranya itu anak misalkan, atau harta yang banyak, maka akan ada
atau akan lahir lagi kedengkian dengan corak yang lain. Ya mungkin ya, dia akan bertanya dengan pertanyaan yang bertujuan mencela atau menjatuhkan tuduhan. Bagaimana sehingga kamu bisa memiliki seorang anak ini? Apa caramu? Apa yang kamu lakukan? Mungkin kamu pergi ke dukun atau mungkin kamu mengambil anaknya orang dan seterusnya. Dari mana kau dapatkan harta yang begitu banyak ini? Apakah kau mencuri atau kau mengambilnya dengan cara yang tidak halal dan seterusnya dan seterusnya. Di mana ini semua merupakan ya cara iblis laknatullah alaih memperdayakan kita lewat penyakit iri tersebut. Lewat penyakit dengki tersebut. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah berkata kepada para sahabatnya, "La tu'adun ni'mah." Janganlah kalian memusuhi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Qalu, "Kaifa nu'adin ni'mah?" Bagaimana kami bisa memusuhi nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut? Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Alladzina yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih." Mereka adalah orang-orang yang menghasadi, yang iri, dengki terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Demikian kata Ibnu Mas'ud, itu adalah bentuk permusuhan kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dan juga bentuk ya ketidakridhaannya kita dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat Nabi pula yang bernama Muawiyah ibn Abi Sufyan mengatakan, "Kullun nas," semua manusia, "astati' an urdiyahu." Aku sanggup untuk menjadikan dia, membuat dia ridha kepadaku. Illa hasidan ni'mah, kecuali orang yang dalam hatinya ada hasad terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku. Fa innahu la yurdihi illa zawaluha. Karena orang yang hasad, yang iri, ya tidak akan ridha, tidak akan puas kecuali ketika nikmat itu diambil atau dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memperhatikan ya wasiat, nasihat serta pelajaran yang telah disebutkan oleh Hatim Al-Asam ini, hanya memperhatikan kondisi orang-orang di sekitarnya, lalu kemudian mendapati pesan Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Kamilah yang membagi-bagikan segala keperluan mereka pada kehidupan dunia mereka. Maka hendaknya kita bersikap seperti apa yang telah Hatim Al-Asam tunjukkan kepada kita. Meninggalkan hasad dan tahu persis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang membagi-bagikan nikmat, keutamaan, karunia, anugerah tersebut. Sehingga tidak ada dalam hati kita rasa iri, rasa benci. Karena hanya ada dua kemungkinan yang disebutkan ya di antara hikmah dari pelajaran Hatim ini, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Sirin. Dia mengatakan,
ma hasadtu ahadan ala syai' min umurid dunya. Aku tidak pernah merasa iri terhadap seorang pun dalam perkara dunia. Dikarenakan li'annahu in kana min ahlil jannah, jika orang yang saya iri tersebut termasuk penghuni syurga, fa kaifa ahsuduhu 'ala dunya wa hiya haqiratun fil jannah. Bagaimana aku merasa atau menghasadi dia sementara dia termasuk penghuni syurga dan dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan syurga. Bahkan dunia hakir, sangat hina jika dibandingkan dengan syurga. Wa in kana min ahlin nar, dan apabila orang yang aku dengki padanya termasuk penghuni neraka, maka katanya fa kaifa ahsuduhu ala amri dunya wa huwa yasiru bihi ilan nar. Bagaimana aku menghasadnya terhadap perkara dunia yang dimana dia gunakan perkara tersebut untuk mengantarkan dia ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mesti membersihkan diri kita, mensucikan diri kita, bahkan bersungguh-sungguh untuk bagaimana bisa membebaskan diri kita dari penyakit iri dan dengki ini, karena yang kita dengkikan atau yang kita irikan semuanya hanya berkaitan dengan perkara-perkara dunia. Dan perkara dunia telah finish, Allah Subhanahu wa taala telah membagi-bagikannya. Sehingga perkara dunia yang begitu hina dan dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidaklah pantas bagi kita untuk menjadikan dia sebagai sebab kita termasuk hamba-hamba Allah yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Seorang Abu Darda radhiyallahu an, sahabat Nabi yang terkenal dengan kezuhudannya, mengatakan, "Man aktsara min dzikril maut qalla tam'uhu wa qalla hasaduhu." Siapa yang banyak mengingat-ingat kematian, maka akan sangat sedikit keinginan ketamakannya terhadap dunia dan kehasadannya terhadap perkara-perkara dunia. Dan seorang Abu Laith As-Samarkandi, dan saya akan menutup pertemuan ini dengan perkataan seorang Abu Laith As-Samarkandi, mengatakan bahwasanya yasilu ilal hasid khamsu uqubat. Ada 5 akibat, hukuman yang akan diberikan kepada seorang yang di dalam hatinya penuh dengan rasa hasad, dengan penyakit satu ini. Yang pertama, ghammun la yanqati'. Rasa gundah gulana, kegundahan yang tak berkesudahan. Selalu gundah, selalu risau, selalu cemburu, selalu iri dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saudaranya yang lain. Ghammun la yanqati', kegundahan yang tak berkesudahan. Musibatun la yu'jar 'alaiha. Yang kedua, dia akan ditimpa musibah yang dimana musibah yang hakikatnya sebagai penggugur dosa, hakikatnya sebagai pengangkat derajat, sama sekali dia tidak mendapatkan bagian darinya. Dia hanya ditimpakan musibah yang tidak menggugurkan dosanya dan juga tidak mengangkat derajatnya, bahkan semakin memperparah penyakit
di dalam hatinya itu berupa hasad tersebut. Yang ketiga, ats-tsalitsatu madhammatun la yuhmad 'alaiha. Dia akan tercela, ya, akan mendapatkan celaan yang tidak terpuji, yang tidak akan dipuji selama-lamanya. Ar-rabi'atu, yang keempat, sukhtur Rabb, akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana iblis laknatullah alaih diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan pembangkangannya yang menjadi pemicunya adalah hasad, iri yang ada di dalam hatinya. Dan al-khamisah, yang kelima, yughlaqu anhu babut taufiq. Dia atau ditutup di hadapannya pintu taufik, sehingga hatinya yang telah tertutup ini tidak bisa lagi mendengar nasihat, tidak bisa lagi diajak untuk berbuat baik, tidak ada cahaya yang bisa menembusinya dikarenakan perasaan iri yang mendominasi hati tersebut. Pemirsa Ruas TV dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya dan memberi taufik kepada kita agar bisa membersihkan hati-hati kita, agar bisa berusaha untuk membebaskan diri-diri kita dari penyakit hasad ini. Ya, penyakit di antara 3 penyakit atau 3 dosa yang pertama kali ya dilakukan baik itu di surga dan juga di muka bumi ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.